Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, 'Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapakah utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ketemu dengan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat sulit. Sangat sulit. Sulit untuk dimengerti. Kadang orang keliru menerapkannya. Dan kalau keliru menerapkannya tentu menjadi sesuatu yang repot. Untuk itu, tadi dikatakan di bacaan pertama itu Nabi Amos, dikatakan oleh Nabi Amos dia sangat mengecam orang yang menipu, gitu. Sangat mengecam orang yang menipu. Sedangkan di dalam bacaan hari ini itu bendahara yang tidak jujur ini malah dipuji, gitu. Jadi bagaimana? Yang pertama kita perlu ingat adalah bahwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah perumpamaan. Jadi namanya perumpamaan itu hanyalah gambaran, itu hanyalah ilustrasi. Jadi namanya perumpamaan. Dan yang paling penting berikutnya adalah bahwa
di balik perumpamaan ini, kira-kira apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus? Itu yang paling penting. Disebutkan tadi seorang bendahara menghamburkan milik tuannya. Setelah mengaudit, si tuan ini mau memecat bendahara ini tanpa pesangon. Jadi situasi orang ini menjadi sulit. Masa depannya terancam gitu ya. Karena tadi dikatakan dia sadar dirinya itu mencangkul sudah tidak kuat, mengemis juga udah malu gitu. Jadi ini dia sadar diri kalau keadaannya itu enggak baik-baik saja, mungkin orangnya juga sudah tua begitu, sudah tua mungkin ini. Dan dia sadar diri keadaannya itu lagi sulit begitu. Ini langkah pertama orang menyelesaikan masalah itu tahu kalau dirinya punya masalah. Orang sulit menyelesaikan masalah itu kadang-kadang juga masalahnya dia merasa tidak punya masalah gitu. Itu menjadi sulit itu. Tapi orang ini dia sadar dirinya, dia lagi punya masalah. Ini soal hidup dan mati ini. Karena setelah ini ngapain itu? Apa yang bisa aku lakukan untuk melanjutkan hidupku kan begitu. Ini soal hidup dan mati. Tetapi si bendahara ini dia tidak meratapi nasibnya. Dia tidak menunggu besok-besok atau nanti-nanti gitu. Keadaannya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tidak bisa ditunda ini. Lalu dia mulai memutar otaknya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia berusaha untuk mencegah bencana yang lebih besar itu terjadi dalam hidupnya. Lalu tadi disebutkan dalam perumpamaan itu, dia mulai memanggil orang-orang yang berhutang, membuat kesepakatan baru. Ya, kesepakatan ini tentu saja membuat orang-orang yang berhutang itu menjadi senang. Senang karena hutangnya menjadi lebih ringan, tetapi sebenarnya juga di sisi lain, bendahara itu kan bertindak atas nama Tuhannya. Dan ketika dia meringankan hutang orang lain, maka dalam poin ini, orang-orang yang berhutang itu akan menganggap si Tuan ini orang yang murah hati. Gitu. Menganggap si Tuan ini orang yang murah hati. Jadi dengan demikian, karena anggapan publik yang sudah, oh ini orang yang murah hati ini, maka si Tuan tidak bisa membatalkan kesepakatan itu. Dan karena itulah saudara-saudari tadi si bendahara itu dipuji. Siapa yang memuji? Yang memuji bukan Tuhan Yesus, tapi yang memuji adalah Tuhan dalam perumpamaan ini. Dan apa yang dipuji? Yang dipuji bukan ketidakjujurannya, tetapi cara dia respon terhadap keadaan dirinya, memutar otak dan mengupayakan yang paling baik bagi hidupnya. Pertanyaan kita, saudara-saudari, mengapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang kayak gini? Mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang seorang koruptor untuk hal begini, untuk para muridnya? Kenapa? Rupanya Tuhan Yesus memakai contoh yang ekstrim ini untuk menunjukkan jika seorang yang rusak hidupnya saja itu berusaha menyelamatkan hidupnya, mengapa murid-muridnya yang disebut tadi anak-anak cahaya itu tidak mutar otak juga untuk menyelamatkan hidupnya? Mengapa tidak seserius itu mengupayakan keselamatan bagi hidupnya? Mengapa tidak sungguh-sungguh untuk menyelamatkan jiwanya? Mengapa tidak sungguh-sungguh untuk menyelamatkan
keluarganya, menyelamatkan anak-anaknya, dan seterusnya. Mengapa tidak sungguh-sungguh? Saat masih frater dalam satu kesempatan sakramen tobat, saya menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya, dan Romo itu memberikan nasihat begini. Kamu melakukan kesalahan yang sama seperti bulan lalu. Kesalahan-kesalahan yang sama seperti bulan lalu. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena kamu tidak sungguh-sungguh mengusahakannya. Kamu tidak sungguh-sungguh mengusahakannya. Ibaratnya kamu itu belum menumpahkan darah untuk kamu mengatasi kesalahan-kesalahan. Barangkali ini juga berlaku untuk kita semuanya. Kita belum sungguh-sungguh mengusahakan ya yang baik di dalam hidup kita. Saudara-saudari, masih ada hal sulit lagi yang dalam perumpamaan ini tadi dikatakan. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Dalam beberapa pengajaran, ada pengajar-pengajar yang mengatakan kepada jemaatnya begini, kita ini boleh saja untuk menggunakan ya hal-hal yang sedikit tidak benar begitulah ya. Hal-hal yang tidak benar begitu, lalu digunakan untuk kebaikan. Lalu beberapa yang lain lagi mengatakan, hal ini tidak benar, Romo, tapi saya gunakan untuk kolektor. Ini untuk apa ini? Money laundry namanya ini. Cuci uang ini, mencuci uangnya di gereja gitu. Dan seakan-akan nanti Tuhan suka disuap begitu. Ini mengatakan bolehlah sedikit-sedikit menggunakan itu untuk kebaikan. Nanti ya ini penerapan yang keliru ini. Penerapan yang keliru. Ini penerapan yang aneh dan kiranya bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan. Istilah mamon itu memang tidak ditemukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Istilah mamon itu nanti baru ada itu dalam pengajaran-pengajaran orang Yahudi menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Di tahun-tahun itu ada istilah mamon. Mamon itu sebenarnya kurang lebih artinya itu seperti properti atau seperti milik. Mamon yang tidak jujur itu bukan secara harafiah diartikan seperti barang hasil korupsi atau barang hasil menipu begitu. Bukan itu. Tetapi mamon yang tidak jujur itu adalah tentang sesuatu yang tidak berarti tadi yang dibandingkan dengan harta yang sesungguhnya. Sesuatu yang tidak berarti. Dan ini bisa meliputi banyak hal. Dibandingkan kehidupan abadi, saudara-saudari, dalam sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang berarti. Suatu ketika mungkin saya pernah bercerita, ada seorang ibu, dia merasa jengkel banget dengan suaminya yang akan meninggal. Suaminya yang akan meninggal itu mengatakan, aku mau nanti kalau aku meninggal, setengah dari harta kita itu saya bawa bersama dengan saya. Setengah dari harta kita bagi dua gitu. Ini istrinya jengkel banget dengan begitu, dengan suaminya yang mau meninggal begitu. Lalu istrinya ya bagaimanalah, ini demi suaminya yang mau meninggal itu, ya sudahlah nanti setengah dari harta ini akan aku sertakan di dalam bersama dengan kamu dikuburkan begitu. Lalu meninggallah suaminya dan istrinya itu menepati janjinya. Bagaimana dia menepati janjinya?
dia menulis cek dan mengatakan sejumlah harta yang sesuai dengan dibagi dua nanti kira-kira jadi berapa, ditulis di sana dan dimasukkan ke dalam peti itu dan dibakar. Dan istrinya mengatakan, ya nanti kamu cairkan di sana ini cek ini gitu. Harta yang sebanyak itu, saudara-saudari, ternyata tidak akan menolong dia di tempat yang di sana begitu. Maka inilah yang disebut sebagai mamon yang tidak jujur, sesuatu yang tidak berarti dibandingkan dengan kehidupan kekal begitu. Ini juga bisa berarti entah kecakapan kita, entah itu kepandaian kita, entah itu keterampilan kita. Gunakanlah mamon yang tidak jujur ini, yang tidak berarti ini, untuk menyiapkan kemah yang abadi. Kemah yang abadi. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kita untuk menganggap serius soal keselamatan kita. Menganggap serius, mengusahakannya dengan serius, dan mengusahakan itu dengan apapun yang sekarang sedang kita punyai, entah keterampilan kita, entah kecakapan kita, entah kesanggupan kita, atau apapun itu kita mengusahakan untuk keselamatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.